Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Rahman dengan NIM 6120-123-2186. Kelas RA 12 Manajemen, Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Yang pertama yaitu definisi perilaku keorganisasian. Perilaku individu dalam organisasi adalah studi tentang bagaimana seorang bertindak, berpikir, dan merasakan dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini mencakup berbagai aspek psikologi, sosial, dan kognitif dari individu dalam konteks organisasi. Selanjutnya yaitu definisi kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologi unik yang relatif stabil dari seorang yang mempengaruhi cara mereka berperilaku, merespon lingkungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teori kepribadian dan konsep kepribadian. Teori Big Five Personality Traits atau OCEAN. Openness atau keterbukaan terhadap pengalaman, conscientiousness atau penelitian, extraversion atau keaktifan sosial, agreeableness atau keramahan, neurosis atau stabilitas emosi, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Berikan kepribadian dalam 16 tipe berdasarkan 4 dimensi. Kepribadian mempengaruhi perilaku kerja, kepemimpinan, komunikasi, dan kecocokan dengan budaya organisasi. Yang kedua, kepribadian yang cocok dengan pekerjaan atau person job fit, cenderung meningkatkan kepuasan kerja, yaitu definisi sikap kerja. Sikap kerja adalah evaluasi individu terhadap pekerjaan mereka yang tercermin dalam perasaan, keyakinan, dan kecenderungan bertindak terhadap pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu teori sikap kerja. Teori kognitif afektif atau kognitif afektif model. Sikap terdiri dari komponen kognitif atau keyakinan, afektif, emosi, dan konatif atau niat. Teori keadilan organisasi. Sikap kerja dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan dalam organisasi, distributif, prosedural, dan intraksional. Konsep sikap kerja. Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction. Yang kedua, komitmen organisasi. Yang ketiga, keterlibatan kerja atau job involvement. Yaitu definisi nilai. Nilai adalah keyakinan dasar yang membimbing perilaku dan penilaian individu tentang apa yang penting, benar, dan diinginkan dalam kehidupan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada teori nilai. Yang pertama yaitu teori nilai Schweitzer atau menjelaskan nilai universal seperti kekuasaan, prestasi, kebebasan, keamanan, dan kebaikan. Yang kedua ada person-organization fit. Kesesuaian antar nilai individu dan nilai organisasi berdampak pada retensi dan kinerja. Selanjutnya yaitu konsep nilai. Yang pertama, nilai mempengaruhi keputusan etis, motivasi, dan cara seorang merespon tantangan organisasi. Yang kedua, ketidaksesuaian nilai dapat menyebabkan konflik dan turnover. Selanjutnya, definisi kemampuan diri. Kemampuan diri adalah persepsi individu terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Selanjutnya, teori nilai. Self-efficacy theory atau Bandura. Individu dengan self-efficacy tinggi lebih percaya diri dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Theory of multiple intelligence atau Garden mengakui bahwa ada berbagai jenis kecerdasan verbal, logika, sosial, kinestetik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep nilai. Yang pertama, kemampuan diri berpengaruh terhadap motivasi, pencapaian, tujuan, dan kepuasan kerja. Yang kedua, peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pendidikan, dan lain-lain dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yang dimana PT Sentosa Digital adalah perusahaan teknologi startup yang sedang berkembang dengan budaya kerja yang cepat, fleksibel, dan mengutamakan kreativitas.
Perusahaan baru saja merekrut seorang manajer proyek baru bernama Andi, yang sebelumnya bekerja di perusahaan BUMN dengan struktur organisasi yang formal dan hierarki. Selanjutnya yaitu di mana situasi yang dihadapi. Yang pertama, setelah 3 bulan bekerja, muncul berbagai masalah antara Andi dan tim. Yang pertama, merasa Andi terlalu kaku, birokratis, dan tidak fleksibel dalam menyusun rencana proyek. Yang kedua, Andi menganggap bahwasannya tidak disiplin dan terlalu santai dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, Andi sering membuat keputusan sendiri tanpa diskusi, sementara tim bisa bekerja dengan gaya kolaboratif. Yang keempat, Andi merasa stres karena merasa tidak dihargai, sementara tim merasa tertekan oleh gaya manajerialnya. Terus selanjutnya di sini yaitu analisis studi kasus berdasarkan teori. Yang pertama itu berdasarkan teori kepribadian. Andi memiliki kepribadian konsisten atau sangat terstruktur dan terorganisir, namun kurang pada dimensi openness dan agreeableness. Tim PT Sentosa Digital cenderung lebih ekstrovert dan open dengan gaya kerja kreatif dan kolaboratif. Ketidaksesuaian kepribadian menyebabkan konflik gaya kerja. Sikap kerja Andi terbentuk dari pengalaman sebelumnya di lingkungan formal. Dia menilai ketepatan waktu dan kontrol manajerial sebagai indikator kerja. Tim memiliki sikap kerja yang fleksibel dan hasil akhir lebih diutamakan dari proses. Terjadi perbedaan persepsi terhadap sikap profesionalisme. Selanjutnya itu nilai. Nilai inti Andi kepastian, struktur, dan stabilitas. Nilai organisasi, inovasi, fleksibilitas, kebebasan berekspresi. Ketidaksesuaian ini person organization misfit berdampak negatif pada komitmen dan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu kemampuan diri. Meskipun Andi memiliki kompetensi teknik yang tinggi, ia kurang memiliki kemampuan interpersonal dan adaptasi atau emotional intelligence. Hal ini membuat sulit membangun hubungan dengan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Latihan soft skill dan emotional intelligence bagi Andi untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Coaching individu agar Andi mampu mengenali perbedaan nilai dan budaya organisasi baru. Peningkatan dialog dua arah antara manajer dan tim untuk menyatukan visi dan ekspektasi. Jika tidak ada pertimbangan responsi jabatan yang lebih sesuai dengan karakteristik Andi. Nah, baik, kesimpulannya yaitu perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh kepribadian, sikap, nilai, dan kemampuan diri. Memahami unsur ini memungkinkan organisasi yang pertama menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, yang kedua meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, yang ketiga membangun budaya kerja yang harmonis dan produktif. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.